Pemirsa, ratusan perwakilan negara-negara G20 dan sejumlah lembaga internasional sedang berkumpul di Bali untuk membahas ketahanan pangan termasuk ancaman krisis pangan yang antara lain akibat pandemi COVID-19 dan dampak perang Rusia-Ukraina. Indonesia yang saat ini menjadi presidensi G20 mengusung 3 isu utama. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyambut 148 delegasi asing yang hadir secara langsung dalam Forum Agriculture Ministers Meeting G20 di Hotel Intercontinental Jimbaran, Bali. Forum AMM G20 di Bali dihadiri 177 delegasi asing yang antara lain 148 delegasi hadir secara langsung dan sisanya mengikuti secara virtual. Delegasi asing yang hadir dalam pertemuan ini merupakan perwakilan dari seluruh anggota G20, 7 negara undangan dan 8 lembaga internasional. Saat membuka forum G20, Syahrul mengungkapkan tantangan global dalam isu pangan saat ini. Indonesia mendorong percepatan transformasi sistem pertanian dan pangan menjadi lebih efisien, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Selain itu, Indonesia meminta kepada negara-negara G20 untuk memastikan produksi dan ketersediaan pangan dan gizi sehingga tidak ada satupun negara yang mengalami ancaman krisis pangan. Mentan mengajak negara-negara G20 untuk berkolaborasi mengatasi persoalan pangan di dunia. Kopi Indonesia, kopi yang paling baik di dunia. Silakan supaya kita tetap segar semua. Indonesia mengajak dan menyerukan negara-negara yang tergabung dalam forum G20 memastikan keadilan dan keamanan pangan atau food security di dunia. Dengan adanya jaminan itu, maka ketersediaan pangan di dunia tercukupi dan tidak akan ada lagi negara yang terancam krisis pangan. Hal ini menjadi salah satu isu utama yang diusung Indonesia dalam Forum Agriculture Ministers Meeting G20 di Bali. Untuk menggali lebih jauh terkait hal itu, kami sudah tersambung bersama dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo yang saat ini berada di Bali. Selamat sore Pak Menteri. Pak Menteri, kemarin sudah ada pertemuan begitu ya para Menteri Pertanian dari negara-negara yang tergabung dalam Forum G20 dan juga ada lembaga internasional yang menggelar pertemuan di Bali. Apa kemudian yang menjadi isu utama dalam pertemuan ini, Pak? Ya, Mbak Zakia, terima kasih. Selamat sore kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum ini adalah forum Agriculture Minister Meeting yang terbesar yang pernah ada. Dan kami sangat lengkap hadir. Ada 188 delegasi, ada 7 negara undangan atau partisipan, dan ada 8 organisasi internasional, mulai dari FAO, World Bank, dan lain-lain. Hampir lengkap lah. Mungkin karena memang ada isu yang memang sangat menarik, sangat menantang dan harus mendapat jawaban. Antara lain adalah krisis pangan, kondisi after COVID-19 yang rantai pasok pangan bersoal di dunia, juga berkait dengan sistem logistik dunia, perdagangan antara satu negara ke negara lain menjadi bagian-bagian yang memang sangat menarik untuk menjadi isu kita untuk kita bahas. Selain itu kita berharap memang pertemuan ini menemukan agenda yang bersifat emergensi, yang quick agenda apa sih ini yang harus kita lakukan. Yang kedua agenda temporary apa transisi yang harus kita lakukan. Dan ketiga, tentu permanent sistem menghadapi hadirnya pertanian atau ketahanan pangan yang resiliensi, yang punya daya tahan dan sustainable atau berkelanjutan. Itu isu-isu yang memang menarik, dan di hari pertama itu memang ada forum yang khusus membicarakan tentang bagaimana wira swasta atau kewirausahaan pemuda dan perempuan baik digital bisa kita sepakati untuk menjadikan salah satu isu yang harus kita bawa secara bersama. Dan satu forum tersendiri hari pertama itu sangat menarik karena membawa digital sistem dari digital agriculture pertanian yang transformatif dikaitkan dengan wanita dan pemuda menjadi hampir kebutuhan semua negara.
Atau dengan kata lain, kalau pemuda dan wanita udah terlibat di pertanian, 50% problem yang terkait dengan masalah-masalah pertanian bisa tersolusi. Kira-kira begitu gambarannya Baik, Mbak Zakia terhadap apa-apa yang kita capai. Dan baik, kemudian di hari kedua hampir sepenuhnya, hampir sama pandangan-pandangan kita bahwa situasi tidak lagi baik-baik secara mendunia. Ketahanan pangan menjadi bagian dari solusi yang sudah pernah menjadi sesuatu yang berarti dan menghadapi COVID yang 2 tahun lebih. Dan kita juga sepakat menghentikan ketegangan-ketegangan yang bersifat katakanlah ketegangan geopolitik yang terjadi di mana-mana harus dihentikan karena ini baik, langsung berdampak pada masalah ketahanan pangan dan kehidupan masyarakat sangat baik. luas mendunia. Pak Syahrul. Ancaman ada. Baik, Pak Syahrul, kalau kita lihat juga begitu Pak, ini ada isu juga yang mengatakan adanya ancaman ketahanan pangan begitu ya pada 2023 mendatang. Sementara juga Indonesia mendorong adanya keamanan pangan atau food security. Apakah ini akan menjadi salah satu hal yang bisa mengurangi dampak dari ancaman pangan pada 2023 atau apa alternatif juga kemudian dari Indonesia yang ditawarkan begitu Pak terkait dengan ancaman ini sendiri Pak Syahrul? Saya kira salah satu ada 3 isu memang yang kita coba elaborasi dengan secara kuat. Yang pertama, mempromosikan sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Ini menjadi kebutuhan semua G20 negara lain. Kita harus dorong bahwa pangan ada jawaban dari yang pertama, ini lagi yang turbulence karena after COVID, sesudah itu ada climate change yang unlinear, uncontinuous, unpredictable. Nah, isu tentang mempromosikan sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan berkelanjutan harus menjadi pendekatan semua negara. Sehingga semua memperhatikan pertanian. Nah, dari sana berbagai agenda. Ada agenda intelektual, pelatihan-pelatihan yang harus dibuat. Yang kedua, manajemen sistemnya harus diperbaiki, intervensi negara, private sektor, perbankan untuk memodali pertanian menjadi sangat penting. Dan ketiga tentu saja perilaku-perilaku baru terhadap pertanian melalui digital harus menjadi bagian. Itu menjadi salah satu isu yang cukup panjang dibicarakan dan cukup menarik. Bahkan Baik. Terexercise sangat banyak oleh semua negara. Baik. Pak Syahrul, yang menarik tadi Anda katakan terkait pertanian digital. Ini kewirausahaan pertanian inovatif dalam pertanian digital. Ini seperti apa Pak implementasinya Pak? Ya seperti itu, bahwa kita tidak bisa hidup lagi tanpa digital. Digital sudah memberikan pembelajaran pada kehidupan dunia, termasuk COVID, bahwa digital adalah salah satu solusi inklusif dari semua kehidupan, termasuk pertanian. Digital akan menjadi lebih efisien, efektif, bahkan lebih aman, lebih cepat, lebih cermat, lebih akurat, dan tentu saja bisa dipakai mulai dari budidaya. Budidaya itu antara lain memantau cuaca, pasca panen kita belajar dari situ melalui digital, dan yang terakhir adalah memarketkan. Petani di desa bisa tahu berapa sih harga jagung sebenarnya hari ini, prediksinya harus kita masuk sampai hari itu. Ini menjadi kesepakatan. Jadi isu ini menjadi kesempatan bahwa digital system menjadi sesuatu yang harus dilakukan, mutlak dilakukan. Sehingga semua sistem pertanian dan ketahanan pangan, termasuk perlibatan pemuda dan perempuan itu harus melalui digital. Dan ini menjadi bagian dari kesepakatan kita untuk mempromosikan bahkan memprogramkan lebih kuat. Yang menarik, World Bank akan ikut membantu, berbagai lembaga dunia termasuk FAO akan membantu. Ada juga yang menarik, satu saja Indonesia disebut-sebut oleh FAO sebagai contoh di mana KUR, kredit usaha rakyat yang digulirkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi adalah satu model bahwa memang tidak hanya cuma kita cerita promosi, tapi bagaimana permodalan rakyat, dan di Indonesia sudah dilakukan itu. Ini statement FAO yang sangat menarik. Tentu saja negara-negara lain bersepakat bersama FAO dan World Bank untuk menggulirkan bentuk-bentuk
intervensi melalui permodalan-permodalan yang dibutuhkan rakyat selain digital system yang harus kita lakukan. Gitu, Mbak Zakia. Baik. Nah, Pak, tadi kan juga ada statement dari Anda begitu ya, menghadapi ketahanan pangan ini sendiri salah satu kuncinya adalah kolaborasi begitu, Pak. Bagaimana kemudian respon dari para menteri pertanian yang hadir dalam forum G20 ini dan kemudian untuk esok begitu, Pak, apa kemudian yang akan dititik beratkan atau difokuskan begitu dalam pembahasan di hari terakhir, Pak? Ya, menghadapi tantangan global yang saat ini terjadi, termasuk dengan climate change dan kontraksi-kontraksi dari sisa-sisa yang belum pulih dari COVID, terus ada ketegangan yang terjadi di Rusia dan Ukraina saja, ini berdampak sangat signifikan. Dan tidak ada negara yang bisa jalan sendiri. Ini pengakuan dari semua menteri yang ada. Oleh karena itu, jawabannya cuma satu, kolaborasi dan network. Dan kemudian G20 akan coba melakukan pemetaan untuk mendeteksi apa yang sebenarnya terjadi dan seperti apa respon. Karena pasti saja setiap daerah memiliki problematik yang harus dilakukan tindakan atau dukungan pada negara yang bersangkutan dengan cara-cara yang berbeda antara satu negara dengan lain. Karena pertanian tergantung banget dengan cuaca, ekosistem, termasuk kontur tanah, hara, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, tentu ini harus menjadi agenda-agenda dari kerjasama bilateral maupun multilateral yang harus dilakukan. Kita berjanji akan melakukan pertemuan lanjutan melalui virtual dalam 2 bulan ke depan untuk mengevaluasi apa yang bisa dikerjakan. Tetapi in prinsip, pertemuan ini akan mengagendakan pertemuan besar antara presiden untuk mencoba menarik sebuah kolaborasi yang paling kuat, kerjasama yang paling kuat menghadapi krisis pangan yang ada. Dan salah satu respon adalah menghentikan ketegangan-ketegangan karena ya kalau tidak ini akan cukup membuat kita semua parah. Tetapi saya ingin katakan seperti apa yang saya sampaikan kepada Bapak Presiden, Indonesia tangguh menghadapi kondisi yang ada. Gitu. Mbak Zakia, masih ada satu isu yang belum. Singkat saja Pak, karena waktu kita sudah habis Pak, mungkin singkat saja Pak Syahrul. Iya, salah satu isu yang kita sepakati adalah mempromosikan perdagangan pertanian yang terbuka, adil, dapat diprediksi oleh semua negara, transparan dan non-diskriminatif, untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan untuk semua. Jadi jangan ada negara yang kemudian memberer dia punya gandum, memberer dia punya resort untuk pupuk hanya untuk kepentingan dia. Tidak boleh. Jadi kita harus berharap saling berbagi, begitu ya Pak ya? Ya, ada kan negara yang menutup dirinya, artinya tidak mau melakukan ekspor gandum, tidak mau melakukan ekspor apa, tetapi berakibat rantai pasoknya bersoal dari sisi perdagangan. Akan berdampak sangat besar. Untuk menjadikan itu bagian dari hasil pertemuan itu, yang nanti akan tentu dibawa pada pertemuan presiden pada G20 besar. Itu. Baik Pak Syahrul, kami harapkan tentunya kita semua berharap begitu ya dalam forum ini sendiri akan menghasilkan sebuah komitmen dan juga kolaborasi dari seluruh negara yang ada di G20 ini untuk ketahanan pangan di masa mendatang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo. Selamat sore Pak Syahrul.